Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Biotes 13 ini akan mempresentasikan hasil resensi kami tentang film Bird of Prey Lion Conservation. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Hafiz Zaitun Ramadan, dengan NIM 1622511062. Saya Imanus Forangkir dengan NIM 163251063. Dengan saya Najatul Muabaroh dengan NIM 188251077. Saya Nur Muhammad Fadil Kurniansyah dengan NIM 140251097. Saya Iden Seta Anugrah dengan NIM 147251096. Saya Nabila Salwarina Kareta dengan NIM 184251060. Saya Bernard Joseph Kursiampak 1000 dengan NIM 185251063. Saya Jasmine Maharani dengan NIM 188251076. Baiklah, film ini disutradari oleh Derek dan Beverly Joubert yang diproduksi oleh Nat Geo Wild Animals dengan durasi kurang lebih 44 menit dan berlokasi di Cagar Alam Selinda, Botswana, Afrika. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Film dokumenter Bird of a Pride ini menceritakan perjuangan luar biasa dalam memulihkan populasi singa di Selinda Reserve, Botswana. Setelah bertahun-tahun mengalami penurunan akibat perburuan dan hilangnya habitat, wilayah ini hampir kehilangan seluruh populasi singanya. Namun, berkat upaya konservasi yang dilakukan oleh Derek and Beverly Joubert bersama tim National Geographic, dua singa betina yang tersisa berhasil bertahan dan melahirkan generasi baru. Kisah ini menggambarkan bagaimana perlindungan habitat, penghentian perburuan, dan keseimbangan ekosistem menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan satwa liar. Di tengah hamparan sabana Afrika yang luas dan berdebu, matahari pagi mulai menyinari kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut. Suara angin yang menggoyangkan rerumputan berpadu dengan nyanyian burung pada padang menandai awal dari sebuah kisah tentang kelahiran, perjuangan, dan harapan. Seekor induk sungai baru saja melahirkan anak-anaknya. Generasi baru dari kebanggaan alam liar yang kian terancam punah. Di balik keheningan sabana, bahaya selalu mengintai, mulai dari predator lain, kelaparan, hingga ancaman manusia yang semakin merampas ruang hidup mereka. Namun, di antara bayangan ancaman itu, muncullah cahaya para penjaga konservasi. Dengan tekad dan kasih perjuangan untuk memastikan agar kelahiran ini bukan sekedar awal kehidupan, melainkan awal dari kebangkitan sebuah spesies. Melalui lensa kamera yang tajam dan penuh empati, Bird of Pride mengajak penonton menyelami dunia para singa, memahami insting, hierarki, dan cinta yang tersembunyi di balik setiap auman mereka. Waktu berlalu, anak-anak singa yang dulu rapuh kini tumbuh menjadi pemburu tangguh. Mereka belajar menghadapi menaklukkan rasa takut, menjaga kebersamaan, dan menemukan tempat mereka di dunia yang terus berubah. Upaya manusia dalam menjaga keseimbangan alam kini membuahkan hasil. Populasi singa mulai pulih, dan sabana kembali dipenuhi gema kehidupan. Kamera menyorot ke arah matahari senja yang perlahan tenggelam. Sementara sementara kawanan singa berjalan beriringan menuju cakrawala. Siluet mereka menjadi lambang kekuatan, kebersamaan, dan kehidupan kembali, dan kelahiran kembali harapan. Narasi terakhir menggema lembut. Ketika manusia belajar melindungi, bukan menguasai, alam pun memberikan kehidupan baru. Dari satu kelahiran, lahirlah kebanggaan dan lahirlah harapan. Film ini mengedukasikan bahwa pemulihan konservasi, menghentikan perburuan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kontinuitas hidup. Mengubah Blelo dan Labor dari sisa terakhir menjadi simbol harapan.
Peningkatan diversitas mangsa yang dibawa oleh konservasi memicu interaksi sosial positif. Namun, peningkatan populasi turut meningkatkan diversitas ancaman, seperti singa non-maden, yang menguji homeostasis kelompok. Untuk mengajar kestabilan, Leiber menerapkan prinsip bahwa agresi adalah bentuk pertahanan terbaik melawan singa-singa nomaden. Film ini menyoroti evolusi perilaku, di mana remaja harus mengembangkan keterampilan dari kekacauan yang canggung hingga mencapai puncak adaptasi dengan menaklukkan kuda Nil 1,5 ton, sebuah jendela pengetahuan baru. Puncak narasi adalah penegasan universalitas hukum sosial. Pengusiran anak dewasa meskipun keras merupakan tindakan yang menjamin homeostasis dan kontinuitas jangka panjang kelompok yang sehat. Peristiwa ini melambangkan the real birth of a pride dan mengembalikan tatanan alam setelah kerusakan dari trophy hunting. Oke, selanjutnya merupakan kelebihan dari film ini sendiri, yaitu yang pertama, visual dan visual dan sinematografik berkualitas tinggi yang dapat dilihat dari setiap detail yang terekam dengan jelas dan pencahayaan alami yang dinamis membuat film ini terasa hidup. Lalu yang kedua, alur empatik, walaupun termasuk film dokumenter ilmiah, tetapi film ini dikemas dengan pendekatan emosional. Dan yang ketiga, film ini juga relevan dengan isu konservasi saat ini. Di beberapa bagian menjelaskan populasi singa di Afrika yang menurun akibat perburuan, konflik dengan manusia, dan hilangnya habitat. Dan yang terakhir, film ini memperlihatkan konsep evaluasi di mana setiap tindakan dan adaptasi yang ditunjukkan singa merupakan hasil evolusi untuk mempertahankan kehidupan. Next. Lalu ada di kekurangan dari filmnya, mungkin dari durasi yang terbatas karena film ini hanya sekitar 44 menit saja. Lalu yang kedua ada di fokus yang terbatas, mungkin karena fokusnya itu hanya pada kawasan dan satu kelompok saja, jadi kurang mewakili keragaman situasi singa secara global. Lalu selanjutnya ada di sudut pandang yang subjektif. Film ini menggunakan narasi manusia yang cenderung menanamkan emosi, menggambarkan singa seolah memiliki perasaan seperti manusia. Nah, hal ini dapat mengaburkan pemahaman ilmiah tentang perilaku hewan yang seharusnya dijelaskan secara objektif. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari film ini menggambarkan upaya luar biasa dalam melestarikan populasi singa di alam liar, khususnya di kawasan yang dulunya telah kehilangan predator besar ini. Dokumenter ini menyoroti proses panjang dan penuh tantangan dalam membangun kembali kembangan singa, mulai dari melepasan singa ke habitat alami, penyesuaian mereka dengan lingkungan baru, hingga bagaimana mereka membentuk kelompok sosial yang kuat untuk bertahan hidup. Baiklah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.